Selamat malam Bapak Adi Mursalin, SEMM. Perkenalkan, nama saya Delayana. Saya dari kelas manajemen pagi C dengan NIM 181041673. Mata kuliah manajemen operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari video yang telah Bapak berikan. Pertanyaan yang pertama, apa judul video tersebut di atas? Judulnya yaitu mencari tabel optimal metode MODI. Kemudian siapa nama pembicara dalam video di atas? Yaitu Pramitya Ayunda. Kemudian apa isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut di atas? Jelaskan secara terinci. MODI. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Kemudian, hitung nilai-nilai untuk tiap baris dan kolom pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Hitung perubahan biaya untuk setiap sel kosong. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk setiap sel yang terpilih. Ulangi langkah 2-4 sampai semua nilai positif atau 0. Apabila modelnya transportasi, apakah pemecahan masalahnya perlu digunakan metode simplex? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya tidak perlu, tetapi bisa digunakan cara yang lain yang lebih mudah, yaitu untuk menemukan tabel solusi awal. Itu ada 3 pilihan metode yang bisa digunakan, yaitu NWC, biaya minimum, dan FAM. Itu adalah metode untuk mendapatkan solusi awal. Kemudian dengan cara solusi optimal, yaitu dengan menggunakan stepping stone, kemudian dengan cara MODI. Selanjutnya ada 2 tabel untuk memecahkan masalah transportasi. Sebutkan kedua tabel yang dimaksud tersebut dan jelaskan, yaitu tabel solusi awal dan tabel solusi optimal. Kemudian sebutkan 3 metode yang digunakan tabel awal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Yang pertama, NWC. Langkah-langkahnya adalah membuat tabel transportasi, dimulai dari sel pada sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Pilih yang paling kecil. Kemudian, lakukan langkah yang sama pada langkah nomor 2 untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Kemudian metode biaya terendah atau less cost. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, membuat tabel transportasi, kemudian dimulai dari mengisi sel pada bagian terendah dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Kemudian pilih yang paling kecil. Lalu lakukan langkah yang sama pada langkah nomor 2 untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Kemudian metode perkiraan Vogel atau FAM. Langkah-langkahnya adalah membuat tabel transportasi, beri ruang kosong di kanan dan bawah untuk membuat kolom atau baris nilai selisih. Kemudian cari 2 biaya terendah dari masing-masing baris dan kolom. Selisihkan 2 biaya terendah tersebut. Kemudian pilih selisih biaya terbesar pada baris atau kolom tersebut. Apabila terdapat selisih terbesar yang sama, maka dapat dipilih salah satunya. Alokasikan produk sebanyak-banyaknya atau disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan di sel yang memiliki biaya terendah pada baris atau kolom yang memiliki selisih biaya terbesar. Kemudian baris atau kolom yang telah diisi penuh tidak dapat diikutsertakan kembali dalam proses perhitungan pencarian selisih biaya berikutnya. Lakukan kembali pada langkah nomor 1 sampai semua produk dialokasikan sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Kemudian sebutkan 2 metode yang digunakan tabel optimal dalam mencari hasil optimal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan.
Yang pertama, metode batu loncatan atau stepping stone. Diawali dengan mengisi tabel menggunakan salah satu metode transportasi awal yang dapat berupa NWCR, FAM, dan LC. Kemudian melakukan evaluasi sel kosong. Caranya dengan melakukan lompatan secara horizontal atau vertikal secara bergantian. Dengan berpijak pada sel yang sudah terisi, lompatan dilakukan sampai kembali ke sel kosong yang ingin diuji. Kemudian melakukan perhitungan biaya pada sel kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong, kemudian dilanjutkan dengan sel-sel yang dilompatinya, di mana sel kosong diberi nilai positif. Lompatan pertama diberi nilai negatif, lompatan kedua diberi nilai positif, dan seterusnya secara bergantian. Kemudian, jika semua hasil perhitungan pada evaluasi sel kosong bernilai positif, maka tabel transportasi sudah minimum. Tetapi jika ada nilai negatif, maka tabel transportasi belum minimum dan akan dipilih negatif terbesar. Setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif, dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif. Ulangi langkah kedua sampai keempat sampai tidak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong. Kemudian metode perubahan distribusi atau modi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai indeks pada baris dalam kolom dengan menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Kemudian nilai indeks seluruh baris dan kolom diperoleh dengan menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Kemudian mencari sel-sel yang kosong atau sel yang belum terisi. Menghitung besarnya nilai pada sel-sel kosong tersebut. Apabila nilai sel-sel kosong tersebut keseluruhannya bernilai positif, berarti proses tersebut telah menghasilkan biaya transportasi minimum. Apabila masih terdapat nilai negatif, berarti masih terdapat penghematan biaya, maka dilakukan proses eksekusi terhadap sel yang memiliki angka negatif, atau pilih negatif terbesar apabila terdapat lebih dari satu nilai negatif. Kemudian proses pengalokasian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang serupa dengan metode batu loncatan. Lakukan langkah dari awal nomor 1 untuk memastikan semua nilai sel kosong tidak dapat bernilai negatif. Kemudian apa kepanjangan dari MODI? MODI adalah Modified Distribution Method. Kemudian bagaimana cara mencari tabel dengan metode MODI? Yaitu dengan menghitung nilai indeks pada baris dan kolom. Kemudian nilai indeks seluruh baris dan kolom diperoleh dengan menggunakan rumus RI plus KJ CIJ. Lalu mencari sel-sel kosong atau sel yang belum terisi, menghitung besarnya nilai pada sel-sel kosong tersebut. Apabila nilai sel-sel kosong tersebut keseluruhnya bernilai positif, berarti proses tersebut telah menghasilkan biaya transportasi minimum. Apabila masih terdapat nilai negatif, berarti masih terdapat penghematan biaya, maka dilakukan proses eksekusi. Proses pengalokasian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang serupa dengan metode batu loncatan. Kemudian lakukan langkah dari awal nomor 1 untuk memastikan semua nilai sel kosong tidak dapat bernilai negatif. Yang terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang dosen dalam menerangkan topik di dalam video tersebut? Mengapa dan apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video di atas? Saya berpendapat kalau dosennya sangat jelas dan mudah dipahami dalam menerangkan setiap materi tersebut, karena dosen tersebut sangat menguasai materi-materi yang diberikan. Kemudian yang saya peroleh itu saya jadi lebih paham langkah-langkah untuk memecahkan masalah melalui metode MODI. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.